Tadi saya sudah menyebutkan tentang class string ya. Nah, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkap di Java IP-nya. Nanti Anda bisa lihat deskripsi dari class string. Nah, pada umumnya string ini digunakan di dalam program ya. Di antaranya adalah untuk menghasilkan nilai dari karakter, kemudian menghasilkan juga nilai panjang dari isi variabel yang dengan tipe string, kemudian menghasilkan juga string yang baru ya, berupa penggalan dari isi dari string tersebut ya. Nah, metode yang sering digunakannya adalah ini. Misalkan Anda mau menghasilkan nilai dalam bentuk karakter ya, satu karakter atau beberapa, gunakan metode chart add ya. Kemudian untuk mengetahui panjang dari isi variabel dengan tipenya string yang menggunakan length ya. Ini metodenya seperti ini. Kemudian kalau ingin menampilkan bagian dari isi variabel yang bertipe string, gunakan substring. Ini nanti kita praktekkan. Jadi nanti kalau Anda ingin membuat satu program ya, dengan menggunakan Eclipse, nah tentukan dulu variabel yang Anda akan buat, kemudian tentukan tipe dari variabel tersebut ya. Nah, nanti di dalam program itu Anda mau buat kelas apa? Kelas objek atau kelas driver. Biasanya di dalam kelas tersebut terdapat kata kunci kemarin ya sudah dipraktekannya, ada package, kemudian ada import, ada kelas ini ya. Di dalam kelas ini terdapat apa? Variabel, ada metode constructor atau metode yang lainnya. Ini yang sering Anda gunakan nanti ya. Urutannya kalau package, public class, kalau Anda membuatnya menggunakan aplikasi yang seperti kemarin ya, itu kan otomatis tampil. Ya, setelah Anda membuat project itu kan ada membuat package, selanjutnya Anda membuat kelas. Apa itu package? Package itu adalah tempat dari kelas ya. Gitu. Apa itu kelas? Ada yang tahu? Kelas itu adalah apa? Kumpulan dari objek gitu ya. Atau metode, di dalamnya ada metode. Metode itu untuk apa? Bisa untuk memberikan nilai dan untuk apa? Nah, untuk misalkan memerintahkan di program ini ya apa? Nah, ini ada di metode. Jadi kalau Anda ingin membuat program, masukkan ke dalam satu metode di kelas ini ya. Misalkan mau menampilkan apa satu perintah sendiri gitu ya, atau untuk menampilkan hasil ya, Anda buat dalam bentuk metode sendiri. Kemudian setelah Anda pahami ada package, import, class, dan variabel di dalam kelas tersebut, ya, ini rinciannya, definisinya apa itu kelas. Jadi kelas itu ada yang sifatnya public dan ada private gitu ya. Oke, kita langsung contohkan aja mungkin ya. Kemarin kan kita sudah masuk ke bagaimana menampilkan interaksi antara sistem dengan user kan gitu ya. Sudah bisa.
tidak bisa di-share. Ya, seperti ini ya kemarin ya. Untuk menjalankannya masih ingat kan? Menggunakan untuk mengkompilasi, klik tombol run, kemudian nanti di program tersebut akan menampilkan di konsol. Nah, di dalam program ini kan terdapat package, kemudian ada class, ada method. Maaf ya. Nah, ini ada package, kemudian ada class. Nah, ini disebut dengan method main atau metode utama. Nah, metode utama ini adalah untuk menjalankan perintahnya ada di sini ya. Ini adalah apa kemarin? Class scanner. Untuk apa class scanner? Digunakan untuk apabila di program Anda ada interaksi dengan user, gunakan class scanner. Ya, jadi untuk menerima inputan dari user. Ini ya. Ini sintak programnya seperti ini defaultnya. Sedangkan ini adalah apa objeknya ya, nama objeknya. Ini adalah tipe tadi ya, class string. Ini adalah variabel. Variabel nama ini tipenya adalah string. Kenapa? Karena nanti isi dari variabel nama itu adalah bisa berupa karakter, kemudian bisa berupa huruf kata dengan huruf dengan angka ya digabung ini dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf gabungan yaitu disebut dengan string ya tipenya. Nah, ini untuk menampilkannya saya review nih ya. Untuk menampilkannya perintahnya adalah system out print. Apa bedanya dengan print learn? Print itu berarti perintahnya cetak kan gitu ya. Cetak tulisan ini, ya, kalimat ini nih, masukkan nama Anda. Nah, nanti ini menanyakan ke user input nama, nanti akan disimpan dalam variabel nama yang tipenya string gitu ya. Karena tipenya string, maka ya ini scannernya adalah untuk string adalah next line. Jadi kalau Anda untuk mendapatkan informasinya tinggal tunjuk aja di metode next line-nya. Nanti akan ada informasi bahwa public string next line ini gitu ya adalah untuk apa? Ini ada contohnya betul. Nah, ini untuk memanggil dari objek scannernya ya input sama. Jadi kalau Anda bikin program di Java, Eclipse ataupun yang lainnya, penulisan variabel atau atribut itu sangat sensitif ya. Jadi kalau hurufnya lower semua atau kecil semua, itu yang dipakai. Kalau ada tipe gitu ya, misalkan ininya I-nya besar itu nggak akan terbaca gitu oleh sistem. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ada variabel alamat tipenya string. Nah, ini akan menghasilkan interaksi ya dengan user. Nah, kemarin kan begini ya. Misalkan saya masukkan, alamatnya. Nah, ini bedanya ya. Ini bedanya print. Di print akan tampil di sini. Nah, ini ya. Sedangkan untuk yang kedua, interaksi yang kedua ini
menggunakan println, maka yang diinput oleh user akan tampil di baris selanjutnya, ya. Nah, kemudian di sini tampilkan isi dari variabel nama dan tampilkan isi dari variabel alamat. Nah, variabel nama itu isinya yang tadi ini diinput oleh user. Isi dari alamat adalah ini. Kemudian kalau diisi nih, user ngisi, di enter akan nampil adik dalam perjalanan. Jadi dipanggil lagi setelah diinput, dikeluarkan lagi, gitu ya. Nah, itu contohnya untuk kelas scanner. Oke, baik, saya akan memberikan contoh berikutnya penggunaan kelas scanner ini ya. Jadi ini ada kasus, misalkan kasus tentang bagaimana membuat perhitungan. Contohnya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, apa jawabannya? Kelihatan nggak ini? Program untuk mengubah galon menjadi liter. Kelihatan nggak? Oh, belum bisa. Nah, bagaimana membuat program untuk mengubah galon menjadi liter? Ada, oh iku gede tak cilik. Ya, Biasa baik, normal, tapi gambarnya ya, di mute ya. Nah, contohnya gini, ada soalnya begini. Apa rumusnya? Kemudian bagaimana menuliskan programnya untuk mengkonversi nilai galon menjadi liter. Jika 1 galon itu setara dengan 3,78 sekian liter. Jadi 1 galon itu isinya 3, misalkan saya buat segini aja ya. 3,785 liter. Berarti apa? Bagaimana membuat programnya? Kita gunakan kelas scanner ya. Contohnya begini. Nanti di program tersebut ya, harus melakukan perhitungan matematika untuk menyelesaikan konversi ya. Jadi Anda nanti gunakan variabel untuk membaca jumlah galon. Jumlah galon ini yang nanti diinput oleh user disimpan dalam variabel. Selanjutnya nanti variabel tersebut dikalikan dengan 3,785. Hasil perkaliannya nanti disimpan pada variabel yang berikutnya, yang kedua. Gunakan tipe variabel yang hasilnya adalah angka, belakangnya ada angka desimalnya, yaitu menggunakan tipe variabelnya adalah double atau float, tapi bukan integer. Kalau tipe variabelnya atau tipe datanya itu integer, tidak ada angka desimal seperti ini ya. Jadi kalau tipenya integer, ya hanya nampil angka 3-nya aja. Di belakang desimalnya tidak. Nah, kemudian tampilkan outputnya. Gunakan seperti program yang tadi. Bagaimana caranya? Berarti yang pertama, nanti Anda harus membuat variabel dulu. Yang pertama, membuat variabel yang dapat menyimpan hasil dalam bentuk bilangan caca. Kemudian buat variabel yang kedua yang untuk menyimpan nilai dengan bilangan desimal. Jadi yang pertama Anda buat dulu variabel namanya ini nih, 6 galon. Variabel pertama ya. Tipenya adalah integer.
untuk apa variabel ini? Untuk menyatakan jumlah galon. Jadi nanti user ditanya gitu, di programnya tuh ya, masukkan jumlah galon. Nanti di user input, misalkan input 1, maka otomatis akan bahwa 1 galon itu adalah nilainya sama dengan 3,785. Nah, bagaimana menyatakan tersebut? Nanti hasilnya disimpan di dalam variabel yang kedua. Jadi Anda bikin dulu variabel yang kedua, tipenya double. Nah, tipe double itu nanti menghasilkan bilangan desimal. Nah, nanti ini rumusnya bahwa variabel yang kedua ini untuk menyimpan hasil perkalian variabel yang pertama dikali dengan tadi konversi 1 galon ke liter. Jadi nanti 1 liter ini isinya adalah hasil perkalian jumlah galon yang diinput oleh user kali dengan konversi dari liter ke galon. Ini ada yang bertanya, tipe data plot itu adalah double atau bukan? Iya, sama, hanya jadi kalau ini mau diganti dengan float boleh ya, float. Double boleh. Jadi sama-sama dalam bentuk bilangan desimal. Bedanya apa? Kalau tipe variabel double itu kapasitasnya lebih besar gitu ya, atau lebih panjang isinya. Sedangkan plot lebih sedikit dari isi yang bertipe double gitu ya. Oke, itu nanti programnya bagaimana? Saya akan tunjukkan programnya bagaimana supaya nanti menghasilkan konversi dari liter ke galon. Nah, ini programnya ya. Ini. Anda nanti bisa mencoba programnya seperti ini. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum programnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oh, belum di-share. Belum ganti share. Nah, seperti ini. Jadi Anda buat dulu projectnya. Yang pertama, buat project dulu. Namanya misalkan projectnya namanya apa? Bikin project namanya konversi gitu ya. Galon. Bebas ya nama projectnya. Tuh. Kemudian Anda pilih next. Nanti pilih step C, next. Nah, nanti di sini ada konversi galon. Ya. Selanjutnya membuat package. Klik kanan SRC-nya. Pilih new package. Ya. Kemudian kasih nama package-nya. Convert, boleh ya convert. Bebas ya namanya. Dan finish.
Nah, nanti akan muncul package-nya seperti package. Selanjutnya apa? Membuat kelas untuk membuat program itu ya, konversi dari galon ke liter. Pilih, jadi nanti klik kanan project-nya, pilih new, pilih kelas, kemudian kasih nama, kelasnya apa? Kalau tadi kan nama project-nya ini, kemudian nama package-nya, kemudian Anda bikin kelas. Nama kelasnya misalkan konversi galon pada sama ya. Convert galon. Nah, kemudian setelah di dalam kelas ini kita kasih nama kelas, bikin metodenya. Metodenya adalah metode utama. Atau pilih yang void main, ya ini metode utama. Klik. Kemudian finish. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Tadi diperintahkan Anda membuat apa? Variabel yang pertama. Tetapi ini kan kita mau membuat kelas yang berinteraksi dengan user. Ya, seperti kasus yang seperti ini, studi page. Jadi ini kita buat nanti objek kelasnya gitu ya. Boleh ditambahkan ini, tambahkan sini. Kemudian kita tambahkan apa? Variabel. Variabelnya adalah tipenya apa? Integer. Misalkan saya nanti masukkan jumlah galon, saya masukkan galon. Ya, tipenya adalah integer. Setelah itu, karena ini tipenya integer, Anda boleh berikan nilai deklarasinya di awal adalah nilainya 0 ya. Galon sama dengan 0. Selanjutnya apa? Nah, ini ada suara apa ya? 1, 2, 3. Nah, kemudian buat untuk interaksinya mirip seperti ini, gitu ya, mirip seperti ini, menggunakan gitu, masukkan dengan jumlah galon, ya. Nanti jumlah galon ini dimasukkan kemana? Yaitu ke variabel galon. Jadi, ini galon sama dengan apa? Input, gitu ya. Apa? Selanjutnya, coba bandingkan. Ini kan ada metode dari scannernya ya, next line itu berarti tipenya string, sedangkan yang untuk galon adalah tipenya integer, berarti kita gunakan metodenya adalah next in. Ya. Ini lanjut. Selanjutnya apa? Kita sudah membuat nih variabel yang pertama untuk menerima inputan dari user, disimpan di dalam variabel galon yang tipenya adalah
integer ya. Nanti setelah diinput oleh user, hasilnya akan apa? Dikonversi ke liter. Nah, dibuat variabel yang kedua namanya convert liter gitu ya. Convert galon. Boleh seperti ini. Tipenya apa? Double atau float boleh ya. Untuk galon ini adalah untuk mengkonversi nilai galon yang diinput oleh user tadi dikalikan dengan 3,785 ya. Tuh. Untuk koma di dalam sistem kita gunakan titik ya. Nah, ini rumus untuk mengkonversinya. Di galon dikali 3,785. Nah, hasil perkalian ini nanti akan disimpan dalam variabel namanya convert galon. Itu. Terus tampilkan. Berarti apa? Gunakan cetak hasilnya gitu ya. Hasil konversi galon ke liter. Berapa hasilnya? Kita panggil apa variabelnya ya? Namanya variabel dari hasil. Seperti itu apa? Galon. Benar nggak tulisannya harus sama ya? Convert galon. Ini hasil konversi galon ke liter adalah, atau kalau mau langsung hasilnya berapa nggak usah ini deh gitu ya. Langsung hasilnya aja. Kalau tadi kan tambahan kalimat untuk memastikan bahwa ini adalah hasil konversinya. Nah, begitu. Ya, ini kan otomatis nih. Jadi dalam kurung tutup ini adalah untuk menandakan bahwa ini adalah body codingnya ini pasangan dari codingnya. Kemudian kalau ini adalah mencakup isinya adalah semua. Ini sudah tidak ada tanda silang, berarti tidak ada yang error ya. Tinggal dijalankan. Gimana cara menjalankannya? Tekan tombol run atau bisa dari sini. Klik kanan, run as. Kemudian pilih Java application. Tekan dulu. Nah, muncul tulisan masukkan jumlah galon. Saya masukkan jumlah galonnya bisa 10. Berarti nanti harusnya hasilnya konversinya apa?
10 dikali 3,785. Berarti nanti hasilnya adalah 37,85 gitu ya. Jadi ini belum saya enter. Begitu di enter nanti akan muncul hasil seperti 37,1. Itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, contoh yang lainnya seperti ini saya tambahkan, misalkan jumlah yang dimasukkan, jumlah galon, jumlah titik 2 galon. Ini memanggil, jika Anda menambahkan kata jumlah, berarti nanti tambahkan tanda plus untuk memanggil variabel galon. Nah, jika ada kalimat atau kata seperti ini, tambahkan nanti di plus lagi. Jadi ya di variabel ini diupdate oleh tanda plus. Saya coba yang ini saja. Masukkan jumlah galon. Misal saya masukkan 10. Nanti ada tulisan jumlah. Kemudian nanti 10 ini disimpan atau ditampilkan di antara jumlah dan tulisan galon. Kemudian hasilnya, hasil perkalian ini akan ditampilkan setelah kata galon dan di antara galon dan liter ini liternya. Itu saya enter, dia akan muncul jumlah ini ya, jumlah. Karena ini hanya sekedar kalimat ini dimunculkan. Kemudian galon ini adalah variabel, memanggil variabel galon yaitu nilainya 10. Jadi yang sudah diinput oleh user nih ditampilkan atau dipanggil tuh nilai galonnya. Dan ini adalah kalimat galon hasilnya ya. Nah, kemudian ini memanggil variabel liter. Nah, hasilnya ini perhitungan dari rumus galon dikali 3,7. Kemudian tulisan liter. Ini liter. Maka akan tampil seperti ini. Jadi di program itu bagaimana tampilannya adalah Anda yang merancang gitu ya, tampilannya seperti apa. Nah, nanti di programnya gunakan seperti ini ya. Jadi Anda harus pahami untuk menerima inputan dari user gunakan ini. Kemudian harus ada variabel untuk menyimpan ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Adakah yang belum paham atau sudah paham semua? Ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi ini contoh program hitung-hitungan ya, dengan menggunakan kelas scanner.
Nah, maka sebelum Anda membuat program, selanjutnya Anda harus memahami tentang apa, data, jenis datanya, kemudian operator aritmetika atau matematikanya yang bisa digunakan seperti apa ya. Contohnya kan ini untuk perkalian menggunakan operatornya tanda bintang, untuk penjumlahan, perkalian, pembagian, mungkin juga ada apa, akar ya, pada sisa bagi, nah itu menggunakan operator. Nah, mungkin sudah pernah disampaikan di mata kuliah algoritma ya, pemrograman, algoritma dan pemrograman. Tapi saya akan kilas balik, sekilas saja, mereview. Nah, jadi untuk selanjutnya, jika Anda ingin membuat program, harus memahami jenis data dan operator apa yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat jenis data primitif yang dapat digunakan di dalam pemrograman Java ya. Ini saya kelas balik. Jadi variabel itu apa sih sebenarnya? Ingat, variabel itu adalah apa? Tempat penyimpanan data yang sifatnya sementara ya di dalam memori. Ini nanti kalau program ini di-compile lagi ya, nanti datanya tersimpan sementara. Kalau program ini ditutup atau di-close, buka lagi ya, isi data, isi dari variabel ya hilang, ya, kosong lagi kan, dan seterusnya. Atau pada saat di-compile si programnya, nilai variabelnya bisa berubah. Jadi di dalam pembuatan variabel itu ya, ada tipe data primitif disebutnya yang biasa digunakan secara umum ya. Nah, ini ada bentuknya biasanya adalah tipenya integer dan double ya. Yang itu yang sering dipakai. Ini adalah tipe data primitifnya. Ada jenis datanya, tipenya adalah boolean. Boolean itu nanti isinya hanya dua. Ya. Bukan isinya hanya dua, bisa dua, hanya bisa dua. True and false. Ya, salah satu itu. Boolean ya tipe data. Atau kalau bahasa Indonesia-nya benar dan salah atau salah. Kemudian byte itu isinya adalah dalam bentuk bilangan bulat ya, dari minus 128 sampai dengan 127. Karakter bisa huruf, bisa angka dalam bentuk karakter. Kemudian short seperti ini. Jadi bilangan bulat yang apa, panjangnya tidak terlalu gitu ya, dibatasi. Kemudian ada integer. Integer ini yang sering kita pakai ya. Tipe data ini adalah untuk menyimpan bilangan bulat. Ini kapasitasnya besar ya, dari minus sekian hingga ya. Dan ada long, ini lebih panjang lagi dari integer. Long, nah, ukurannya 8 byte. Panjang dari integer. Kemudian ada float, nah yang tadi ditanyakan ini. Float, nah ukurannya dengan double itu berbeda. Jadi kapasitas dari tipe data yang double itu menyimpan angkanya lebih besar ya, hingga seperti ini.
kapasitasnya lebih besar dari float. Jadi kalau tadi boleh nggak diganti tipe hasil konversi galon tadinya double jadi float boleh, karena kan angkanya hanya sekitar gitu ya. Jadi ini ada yang bertanya katanya ya. Ini kan kita sedang belajar dasar program ya, Java ya, dasarnya nih yang bisa dipakai. Nah, yang ini adalah Java yang digunakan untuk desktop ya, aplikasi. Java itu macam-macam. Ada JavaScript, ada Java Mobile, ada Java Android kan gitu ya. Ada Java Game. Kalau Anda nanti konsentrasinya di RPL, nanti Anda bisa membuat aplikasi mobile, bisa membuat aplikasi berbasis Android. Kalau Anda jurusan yang multimedia, Anda bisa membuat game ya, dengan menggunakan aplikasi Unity itu juga berbasis Java. Ada yang bikin web pakai bahasa pemrograman Java. Jadi yang saya ajarkan sekarang adalah basicnya, dasarnya. Selain game yang kemarin kita contohkan di input, ya. Selain animasi kita contohkan menggunakan Alice. Ya. Ada lagi game yang 3D itu menggunakan aplikasinya Unity, gitu ya, dan seterusnya. Anda bisa mengeksplor kalau Anda sudah pakar di bidang Java-nya ya. Tapi basicnya adalah seperti itu. Ya. Jadi kalau insya Allah kalau kalian sudah memahami apa itu Java, Anda bisa eksplor kompetensi Anda di bidang Java. Mau mobile, mau Android, mau aplikasi, mau web, game, animasi, itu bisa basis Java. Jadi platform Java ini masih bisa bertahan ya, karena dulu kan susah bikin program Java. Ya, sekarang sudah ada fasilitas aplikasi yang memudahkan si programmer Java mendesain produknya gitu, untuk berbasis web, mobile, dan produk lainnya. Ya, seperti bikin Android, mobile Android gitu ya. Dulu kan kita menggunakan sintaksis bikin programnya gitu ya. Kelihatannya ruwet. Sekarang sudah ada fasilitas atau aplikasinya, bisa menggunakan Visual Studio Android. Tinggal Anda desainnya dicantik. Sudah ada desainnya. Jadi jangan khawatir belajar Java itu tidak susah, malah gampang. Karena platformnya sudah banyak tersedia. Ya. Nah, intinya adalah kalau Anda seorang programmer, ini tadi harus dipahami variabel, tipe data, operator yang akan dipakai, semuanya ini dasar. Anda mau tempelkan pengetahuan Java Anda di berbasis platform Java apapun, kalau dasarnya kuat, pasti bisa membuat semua aplikasi berbasis Java. Gitu ya. Itu untuk tipe datanya ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh tipe data yang bisa Anda pakai di Java ya. Nah ini kan sudah pernah dibahas sebetulnya pertemuan yang di e-learning maupun di mata kuliah algoritma dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas tentang stringnya.
Tadi kan tipe data primitif tidak membahas string. Padahal string juga adalah bagian dari tipe data. Tadi kan baru bagian dari stringnya itu karakter. Jadi string itu apa? Contohnya gimana? Jadi string ini nanti menghasilkan apa? Nilai yang berstring ya. String itu bisa karakter, bisa gabungan huruf dan angka. Nah, contohnya seperti ini, nanti Anda bisa lihat. Nah, programnya. Contoh di sini ada program yang isinya tentang tipe atau variabel dengan tipe datanya adalah string. Ini nama kelasnya string operation. Ada variabelnya, udah berapa ini? Ada 1. Ini nama variabelnya ya, string 1, string 2, string 3. Ada 3 variabel string di sini. Kemudian isinya beda-beda. Ada hello, ada Lisa. Udah string 3 ini isinya adalah awalnya kosong. Kemudian ada perintah di program ini bahwa string 3 ini isinya adalah tulisan atau kalimat how are you titik. Nah, ini apa nih perintah adalah concat ini dari concatenation, artinya menggabungkan gitu ya. Nah, perintahnya gabungkan dengan string 2. Nah, ini masukkan di dalam kurung ya. Maka tadinya string 3 itu nilainya kosong dengan kosong. Setelah ditambahkan string 3 nilainya ini digabung dengan string 2, hasilnya adalah apa? How are you? Lisa. Nah, saya kan tampilkan string 3. Nah, string 3 ini adalah hasilnya ini. How are you? Gabung dengan string 2. Apa string 2? Isinya bisa. Kemudian yang kedua, tampilkan panjang dari variabel string 1. Nah, ini ada metode dari string itu. Length ya, panjangnya. Berapa? Untuk mengetahui panjang isi dari variabel tersebut menggunakan metode length. Nah, ini yang ditanya adalah string 1. Panjangnya berapa? String 1 yang mana ini ya? Berapa panjang dari string 1? Lihat berapa karakter 1? Kita digit gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panjangnya ya. 5 karakter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk apa? Substring. Substring itu adalah untuk apa? Memotong bagian dari variabel string. Misalkan string 3 ini mau dipotong isinya. Gunakan ya variabel 3, string 3 titik substring ini perintahnya, metodenya adalah untuk memotong dari nilai string 3. Berapa yang dipotong? Dari posisi kiri yang mulai dari 0, kemudian ada 5. Nah, mana string 3 itu tadi isinya apa? Ini ya, isinya adalah how are you Lisa. Jadi nanti apa hasilnya? Hasilnya apa? Nah, jadi hitung dari sini.
5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti yang akan ditampilkan adalah ini. How up. Gitu ya. Itu perintahnya. Kemudian di bawahnya adalah tampilkan upper. Nah, itu uppercase. Berarti isi dari string 3 ini diubah menjadi upper apa? Huruf kapital. Gitu ya. Jadi tulisan dari isi string 3 ini diganti isinya adalah menggunakan huruf kapital. Jadi nanti tulisan OA Yulisa itu dalam bentuk kalimat dengan hurufnya huruf kapital. Nah, itu contohnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Mungkin programnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk bisa dikatakan junior dalam bahasa pemrograman Java itu harus bisa apa ya, Bu ya? Kalau junior itu gini, kalau Anda sudah lulus S1, ini S1 semua ya? S1 semua ya? Nah, kalau Anda sudah lulus S1, kemudian Anda bekerja di suatu perusahaan, fresh graduate, 0 sampai dengan 2 tahun itu dikatakan junior. Ya, kalau fresh graduate. Kemudian kalau di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu disebutnya dengan apa? Intermediate ya. Jadi kalau junior itu bikin programnya atau membuat aplikasinya itu masih terbimbing oleh yang lebih profesional gitu. Ya. Kalau Anda bekerja di konsultan IT itu ada level-levelnya. Junior, intermediate, advanced, dan expert. Gitu. Maka itu akan menentukan dari gajinya ya. Gaji seorang programmer.